Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan salah satu berita yang saya dapatkan dari jpnn.com, bahwasanya di sini ada informasi. Jangan sedih jika gagal seleksi CPNS 2023 dan P3K. Ini data penting dari BKN. Nah, apa sih? Kok ada rahasia apa? Kita bahas secara bersama-sama. Akan tapi sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @setiadiabachannel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya Bapak Ibu jika ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa berikut nomornya di bawah ini. Jika Bapak berkenan tentunya. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, di sini Bapak Ibu saya telah memiliki sebuah informasi berita dari jpnn.com. Ingat, ini saya kutip dari jpnn.com bahwasanya jangan sedih jika gagal seleksi CPNS 2023 dan P3K. Ini data penting dari BKN yang tertanggal 14 Agustus tahun 2023. jpnn.com Jakarta. Para honorer dan sarjana fresh graduate yang pingin banget menjadi ASN sudah pasti saat ini sedang mempersiapkan diri untuk ikut pendaftaran seleksi CPNS dan P3K tahun 2023. Namun, penting juga untuk mengetahui data resmi dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN di bawah ini. Data resmi BKN tentang estimasi jumlah PNS pensiun dalam 5 tahun ke depan mulai hingga 2024 hingga 2028, mulai 2024 hingga 2028, penting untuk dicermati agar para honorer dan fresh graduate yang gagal dalam seleksi CPNS 2023 atau P3K tahun 2023 tidak putus asa karena peluang masih terbuka lebar. Tentu untuk mendaftar CPNS usia tidak boleh lebih dari 35 tahun. Ini aturan yang memang tidak bisa kita ganggu gugat lagi Bapak Ibu, di mana untuk CPNS itu masih tahun, maksudnya paling tidak itu 35 tahun. Sebelumnya, perlu diketahui juga kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan ASN saat rakor persiapan pengadaan ASN tahun 2023 pada 3 Agustus tahun 2023, Menpan RB Azwar Anas menyampaikan beberapa poin penting berikut ini. Bahwasanya pengadaan ASN dengan prinsip positive growth diterapkan untuk jabatan sektor pendidikan dan sektor kesehatan yang mengacu kepada kebutuhan instansi pembina, dalam hal ini masing-masing Kemdikbudristek dan Kemenak serta Kemenkes. Pengadaan ASN dengan prinsip zero growth diberlakukan untuk jabatan fungsional sesuai dengan bidang prioritas nasional, potensi kewilayahan, dan mengacu pada proyeksi BUP, yaitu batas usia pensiun selama 10 tahun yang dibuatkan BKN. Demikian infografis yang disampaikan Mas Anas saat rakor persiapan pengadaan ASN tahun 2023 dikutip dari Kemenpan RB. Maksudnya dari situs Kemenpan RB resmi Bapak Ibu. Adapun pengadaan ASN dengan prinsip negative growth diterapkan untuk jabatan pelaksana yang juga mengacu pada proyeksi BUP atau batas usia pensiun selama 10 tahun yang akan dibuatkan oleh BKN. Dari paparan tersebut, ada gambaran bahwa peluang guru honorer dan sarjana pendidikan fresh graduate untuk menjadi ASN masih ada di tahun-tahun mendatang. Jika gagal dalam seleksi tahun ini, maka Bapak Ibu bisa mengikuti di tahun berikutnya. Kalau toh sudah jadi P3K, masih boleh ikut mendaftar seleksi CPNS jika masih memenuhi syarat batas maksimal usia. Begitupun honorer nakes, karena pengadaan ASN formasi nakes masuk prioritas dengan prinsip positive growth sama dengan formasi guru. Nah, di sini ada jumlah ASN, PNS, dan P3K saat ini. Setelah tahu prinsip pengadaan ASN, mari kita lihat data prediksi pensiun pada PNS agar mendapatkan gambaran jumlah formasi yang disediakan pada pengangkatan atau pengadaan P3K dan CPNS pada tahun-tahun mendatang. Saat rakor persiapan pengadaan ASN tahun 2023, PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menyampaikan atau menampilkan infografis jumlah ASN saat ini dan prediksi jumlah PNS pensiun pada kurun 5 tahun mendatang. Data per 1 Agustus, total ASN di Indonesia mencapai 4.293.233 orang dengan rincian
Jumlah PNS di instansi pusat mencapai 930.049 orang. Jumlah PNS instansi daerah sebanyak 2.858.589 orang. Jumlah P3K instansi pusat sebanyak P3K di instansi pusat sebanyak 21.953 orang. Jumlah P3K di instansi daerah mencapai 482.642 orang. Dari jumlah tersebut, ASN guru sebanyak 1.566.963 belum termasuk penerimaan P3K formasi guru tahun 2022 yang mencapai 250.432 orang. Adapun nakes sebanyak 376.871 belum termasuk penerimaan P3K formasi nakes 2022 yang mencapai 69.455 orang. Demikian data yang disampaikan Haryomo Dwi Putranto di situs resmi Kemenpan RB. Dan data prediksi pensiun PNS 2024 sampai dengan 2028, Haryomo Dwi Putranto menyampaikan data prediksi jumlah PNS pensiun per tahun dari 2024 hingga 2028, yakni sebagai berikut. Inilah kesempatannya nanti Bapak Ibu. Di tahun 2024, jumlah PNS pensiun diprediksi sebanyak 166.777 orang. Di tahun 2025, jumlah PNS pensiun diprediksi 169.611 orang. Di tahun 2026, jumlah PNS pensiun diprediksi 167.212 orang. 2027, jumlah PNS pensiun diprediksi 165.462 orang. Dan 2028, jumlah PNS pensiun diprediksi 160.858 orang. Jumlah total PNS pensiun selama 2024 hingga 2028 diprediksi mencapai 829.920 orang. Semoga data tersebut bermanfaat bagi para honorer dan fresh graduate, termasuk juga para mahasiswa yang sangat berminat menjadi ASN, PNS ataupun P3K. Yang jelas saat ini para honorer dan sarjana fresh graduate lebih baik fokus dulu mempersiapkan diri menghadapi pendaftaran CPNS 2023 dan P3K tahun 2023. Nah, itulah Bapak Ibu prediksi yang pensiun mulai tahun 2024 sampai dengan 2023, yaitu sekitar sebanyak 829.920 orang. Jadi semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Aktifkan notifikasi di channel ini dan jadikan Abah Channel sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.